Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Tasdid yang berbahagia, salam jumpa kembali bersama kami di Tasdid Channel yang mengisi kontennya dengan perbincangan hal-hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui dan diamalkan, serta seringkali diabaikan. Sahabat, kali ini kita tayang agak berbeda karena syutingnya di luar studio. Jadi sekarang ini lagi berada di Masjid Ikhwanul Muslimin yang lokasinya menempel dengan Komplek Garuda. Masjid ini berada di tempat strategis Jalan Raya Pasar Minggu, di mana banyak para jamaah yang transit ketika waktu-waktu sholat untuk berjamaah di masjid ini. Jadi para sahabat Tasdid yang mungkin melewati Jalan Raya Pasar Minggu, kami persilahkan untuk mampir di masjid kami. Ini masjid tempat Abah Nawa, mengabdi menjadi pengurus masjid sudah hampir 20 tahun, alhamdulillah. Tentu saja pengabdian yang cukup lama memiliki motivasi, dan saya ingin membagikan motivasi berkaitan dengan menjadi pengurus masjid. Masjid itu biasa disebut dengan Baitullah atau rumah Allah. Jadi orang-orang yang mengurus masjid, orang-orang yang menjadi DKM masjid itu seperti halnya menjadi pegawai atau karyawannya Allah, atau biasa disebut juga dengan keluarga Allah. Karena keluarga Allah, tentu Allah menjanjikan para pengurus masjid dengan hal-hal yang besar, dengan hal-hal yang baik. Di antaranya dalam Al-Quran Allah menjanjikan orang-orang yang menjadi pengurus masjid itu orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dinyatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang maknanya kalau kita maknain dengan bebas, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mereka selalu mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun, kepada apapun, kecuali kepada Allah. Dan mereka itulah para pemakmur masjid, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kalimat akhir ini perlu dicatat. Orang-orang pemakmur masjid adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang terbaik. Karena ketika dia mendapatkan masalah apapun, dia akan mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, bagi sahabat Tasdid yang kebetulan sudah menjadi pengurus masjid, yang mulai bosan, mulai jenuh dengan kepengurusan masjid, jangan khawatir. Kita harus tetap istiqomah bahwa pengurus masjid itu selalu akan mendapatkan petunjuk. Itu di dunia, dan dijanjikan di dalam hadis-hadis yang riwayatnya sahih bahwa para pengurus masjid itu akan mendapatkan perlindungan, di mana pada hari itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah. Karena itu sekali lagi kepada pengurus masjid yang sudah mulai merasa jenuh, sudah mulai bosan dengan pengurusan, ayo kita tingkatkan lagi motivasi untuk tetap mengurus masjid. Juga bagi sahabat Tasdid mungkin yang bersiap-siap suatu saat menjadi pengurus masjid, jangan khawatir. Menjadi pengurus masjid mungkin tidak ada nilai ekonominya, atau mungkin juga tidak ada gaji, tetapi nanti dari tempat lain akan mendapatkan yang lebih baik. Sahabat Tasdid yang berbahagia, dalam berbicara tentang masjid, standar masjid ideal menurut
Bimas Islam Kemenag Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya ada bidang idaroh, bidang imaro, dan bidang riayah. Nah, untuk bidang idaroh meliputi bidang pengelolaan berkaitan dengan administrasi. Ya, diantaranya misalnya perencanaan, pengorganisasian, kemudian berkaitan juga dengan keuangan, surat menyurat, dan juga berkaitan dengan laporan-laporan. Sedangkan bidang imaroh itu sangat berkaitan dengan bagian utama dari fungsi masjid, yaitu bidang kemakmuran. Tentu di sana ada meliputi peribadatan, kemudian taklim, pendidikan, termasuk juga bidang-bidang sosial. Seperti kalau masjid-masjid tertentu ada semacam pengobatan atau bimbingan belajar anak-anak. Bahkan alhamdulillah di masjid kita ini termasuk diantaranya ada kegiatan para remaja, yaitu beksi, silat Betawi yang sudah cukup terkenal. Itu termasuk dalam bidang imaroh. Kemudian yang berikutnya ada juga bidang riayah, yaitu bidang yang berkaitan dengan fisik, pembangunan, renovasi, kemudian juga pemeliharaan, kebersihan, keamanan, dan sebagainya itu ada pada bidang imaroh. Nah, untuk masjid-masjid yang ingin menjadi masjid ideal, masjid standar ideal bimbingan masyarakat Islam dalam Kemenag, maka ketiga bidang tadi harus diperbaiki, dirampungkan, dirapihkan sehingga mempunyai bidang-bidang yang kemudian bisa diukur nilainya, kebaikannya. Karena itu hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang hal-hal berkaitan dengan masjid, khususnya masalah berkaitan dengan bidang imaroh, atau dalam bahasa agamanya disebut dengan fikih masjid, bersama dengan guru kita Ustadz Ahmad Damanhuri. Dan kami sampaikan juga bagi sahabat masjid yang mungkin punya masjid ingin diliput, ingin ditayang bersama kami persilahkan untuk mengirimkan alamatnya, memberikan komentar di channel kami di Tasdid Channel. Mari kita sama-sama ikuti dan menyimak pembahasan perbincangan berkaitan dengan kemasjidan. Sahabat Tasdid, kita sudah berada di ruangan bersama dengan guru kita Ustadz Ahmad Damanhuri. Yuk kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah bil khair. Ini hari ini tayangannya agak berbeda memang. Kita keluar dari yang biasa kita rekaman ya. Di apa istilahnya Ustaz? Rumah tasdid. Rumah tasdid. Insyaallah kita seperti pengantar saya tadi akan berbicara tentang kemasjidan yang meliputi sangat banyak. Tapi hari ini kita akan batasi berkaitan dengan fikih masjid, Ustaz. Saya bacakan dulu rujukan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, dalam ayat ini ada kata memakmurkan masjid. Itu yang dimaksud memakmurkan masjid dalam ayat tersebut apa itu? Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Innama ya'muru, sesungguhnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan, kalau kita pakai teori daripada teori yang pernah kita bahas, masalah wasta'marakum fiha, ya. Jadi kita perlu di dalam memakmurkan menggunakan ilmu, ya. Tidak lepas yang dari namanya memakmurkan bumi apapun itu, ya. Karena masjid juga bagian daripada bumi. Keistimewaan untuk umat Muhammad SAW adalah bumi dijadikan semuanya sebagai tempat sholat, ya.
Artinya bumi itu suci. Jadi di mana saja kita memakmurkan bumi, wasta'marukum fiha, di mana Allah menjadikan kita sebagai pemakmur bumi, maka disitulah kita membutuhkan ilmu. Wa 'allama Adamal asma. Ini yang mengapa kita beberapa dari program pemerintah ada pengaturan untuk maslahat masjid, ya. Begitu juga ada untuk program bantuan dana, bahkan begitu juga ada program, saya pernah ikut, namanya program Semarak waktu itu di Pondok Asrama Haji. Itu tentang semangat masjid ramah anak, kalau nggak salah singkatannya itu, atau ya Semarak, atau sosialisasi begitu, gerakan masjid ramah anak. Intinya adalah semuanya membutuhkan ilmu, atau paling tidak training, ya, arahan begitu. Sebagaimana orang juga umrah dan haji, maka dia perlu, kalau dia tidak mencukupi ilmunya, ilmu halnya, maka dia perlu manasik. Manasik tujuannya untuk diarahkan. Kenapa? Karena memakmurkan masjid sama saja dengan memakmurkan Baitullah. Kata Allah, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Begitu juga ayat-ayat selanjutnya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Itulah mengapa nanti kita menyebutnya masjid itu Baitullah, karena simbolnya memakmurkan masjid adalah qasdu baitillah, memakmurkan rumah Allah, ya. Makanya di situ perlu ilmu. Jika ilmu kita tidak mencukupi dalam haliyah membina masjid atau mengelola masjid, maka kita perlu adanya training. Ini penting, ya. Jadi hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid, yaitu orang-orang yang tentu harus memiliki himmah, semangat untuk memakmurkan masjid, memiliki keikhlasan dan juga manajemen, metode, cara mereka memakmurkan masjid itu dengan apa, ya. Dan juga prinsipnya, ada prinsip yang penting di ayat tadi, walam yakhsha illallah. Ini yang paling penting, ya. Orang memakmurkan masjid kadang-kadang itu mengikuti hawa nafsu daripada jamaah, atau juga mengikuti hawa nafsu daripada kemauan masyarakat, ya. Ini yang harus kita bukan dalam arti melawan, ya, tapi dalam arti harus ditegakkan, ya. Kita harus punya istiqamah dalam hal ini, yaitu menegakkan syiar atau memakmurkan masjid bagaimana tidak melulu mengikuti hawa nafsu atau mengikuti kemauan daripada masyarakat. Karena kalau kita selalu mengikuti kemauan daripada masyarakat, maka habislah kita, ya. Di dalam surat Ali Imran tentang Nabi Muhammad SAW, wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, ya. Kemudian ayat terakhir itu yang dikatakan, wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzan laminaz zalimin, ya. Kamu sudah dikasih tahu tentang kesucian masjid, kehormatan masjid, apa yang harus ditegakkan di dalam masjid, apa yang harus dijalankan kesunahan di dalam masjid, apa yang harus kita pahami tentang hurmah-hurmah, kehormatan masjid. Maka janganlah kita mengikuti hawa nafsu masyarakat yang memang selalu masyarakat ini inginnya itu hal-hal yang sifatnya kadang-kadang tidak terkontrol, ya. Kadang-kadang di luar aturan-aturan daripada sunnah-sunnah Nabi hingga melanggar, sehingga kita pengurus masjid ini kadang-kadang kewalahan sendiri dengan kemauan masyarakat, kita turutin satu persatu. Yang perlu adalah kita para ahli-ahli masjid harus mensyiarkan syiar-syiar yang betul, dan kita harus sosialisasikan kepada masjid. Ya, salah satunya masalah pengelolaan, mengatur anak-anak, mengatur imam masjid, mengatur manajemen masjid, keuangan masjid. Kemudian banyak hal, mengatur lingkungan masjid, ya. Itu hal-hal yang penting, ya. Jadi kita harus punya prinsip walam yakhsha illallah. Kita tidak melulu mengikuti kemauan masyarakat, tapi kita harus takut kepada Allah, ya. Si imam takut kepada Allah, muadzin takut kepada Allah, pengurus masjid takut kepada Allah dalam mengelola keuangan, dalam mengelola banyak hal, ya, ke catatan masjid, laporan keuangan, begitu juga masalah zakat, infak, sedekah, amal-amal masjid, dan itu prinsipnya, ya. Dalam menjaga kehormatan dari kata
kehormatan masjid itu yang dimaksud di situ apa itu? Kehormatan masjid salah satunya adalah masjid adalah lingkungan yang suci, ya. Berarti harus ada sosialisasi dalam ilmu fiqih masalah kesucian masjid, atau juga suci dalam arti yang bersifat batiniyah, yaitu masyarakat harus disosialisasikan, diberitahu bahwasanya masjid adalah hal yang suci, tempat orang ibadah. Maka lingkungan masjid harus bersih dari pemandangan yang tidak syar'i. Sekarang banyak masjid karena memang kampung-kampung kita apalagi di Jakarta termasuk padat, ya. Maka banyak musola termasuk di lingkungan kami, ya. Musola yang tadinya musola kemudian menjadi masjid. Maka masjid ini kadang-kadang lahannya terbatas atau kecil katakan, sehingga tidak ada ruang bermain untuk masyarakat atau anak-anak. Apalagi di daerah Jakarta lapangan itu udah susah. Kalau bukan dari RPTRA, ya kan, yang dibikin oleh pemerintah atau taman kota, itu agak sulit mencari masjid yang memang kalau bukan itu masjid yang sudah lama, lahannya besar itu susah. Ya, termasuk di masjid kami. Maka di sini kadang-kadang kita melihat pemandangan yang sangat bukan cuma tidak syar'i tapi melanggar syariat. Ibu-ibu berdaster, ya kan, menggunakan baju-baju misalkan you can see dan lain sebagainya, bahkan ada yang menggunakan baju dalam, kan begitu. Artinya baju dalam, baju yang seharusnya dia gunakan di dalam rumah. Nah, hal-hal semacam ini insya Allah kalau masjid akan selalu suci, ya. Artinya agama Allah ini tetap akan tegak bagaimanapun keadaannya umat Islam. Tapi kita sosialisasi itu penting karena tujuannya untuk menata masyarakat, ya. Menghormati masjid adalah satu bagian wa may yu'azzim hurumatillah, ya. Kalau di situ tentang ayat haji, hurumat itu adalah maqam Ibrahim dan lain sebagainya. Tapi kita boleh mengkiaskan di sini hurumatillah adalah hal-hal yang dihormati di dalam Islam, yang dianggap hormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Baitullah, rumah Allah, ya. Kalau bukan karena itu sesuatu yang min hurumatillah, tidak mungkin kita mendapatkan pahala demikian besar ketika sholat berjamaah, ketika kita sholat bersama imam dan lain sebagainya. Bahkan zaman Nabi SAW di dalam kitab saya memiliki kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, Nabi SAW itu sampai ingin sekali memberikan hukuman bagi orang-orang yang tidak hadir sholat isya. Nabi ingin sekali keluar dari masjid, menyuruh seseorang sahabat untuk menggantikan beliau menjadi imam, tapi beliaunya malah jalan-jalan keliling, pengen lihat siapa yang nggak sholat isya, rumahnya pengen dibakar. Tapi itu nggak kejadian. Nah, inilah hurumat. Begitu juga wa may yu'azzim sya'airallah, syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu pendukungnya harus perangkatnya harus banyak, ya. Pendukungnya perangkat-perangkatnya harus dilaksanakan. Ketika kita menuju masjid, maka apa yang kita ucapkan? Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ketika kita hendak memasuki masjid atau kita hendak memasuki tangga masjid atau pintu masjid, maka sesuai yang kita minta, Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Secara teori, ya, kalau kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga bersihkan secara maknawi lingkungan masjid, karena kita mau menuju tempat yang suci. Kesalahpahaman kita adalah begini, kita memiliki banyak dosa, kemudian ke masjid, kemudian kita buang dosa di masjid. Ini kesalahan banyak orang. Memaknawi bahwa sholat adalah pensucian, memaknawi bahwa wirid atau sholat atau apa saja yang ada di dalam masjid adalah pensucian. Kesannya masjid jadi tempat buang kotoran, karena kita bawa dosa masuk ke dalam masjid. Padahal kalau kita lihat doa Rasul SAW, Allahumma ghfirli dzunubi, sebelum masuk masjid kitanya masih suci. Berarti dosa itu harusnya sudah rontok sebelum masuk masjid, sehingga masjid itu tetap suci. Bagaimanapun kita punya banyak dosa, ya. Tapi itu secara maknawi saja, artinya tidak hakikatnya begini, enggak. Artinya ya memang masjid itu adalah tempat pensucian dosa, betul, di dalam kita Islam, ya. Tapi kalau kita selalu mengartikan buang dosa itu di masjid, berarti masjid itu seperti kotoran, tempat buang kotoran. Maka bagaimana kita harus atur lingkungan menuju masjid, jalan-jalan menuju masjid, terutama masjid-masjid kampung, bagaimana masyarakatnya ditata berpakaian syar'i, berperilaku juga syar'i, ya, sesuai dengan syariat Islam. Ini emang agak sulit, ya.
Tapi kita bukan dalam arti konteks bahwa kita mau membuat syariat Islam, bukan. Maksudnya ini dalam konteks kemasyarakatan aja. Ya. Maka kita harus sosialisasikan itu kepada kaum perempuan, kepada anak-anak perempuan. Saya berkali-kali di lingkungan saya, karena memang masjidnya tidak punya lahan lain selain beberapa meter di halaman masjid, dan tidak ada lapangan di tempat saya itu, sehingga anak-anak itu mainnya di masjid. Tapi kita pintar-pintar kita, artinya kita harus bijaksana memang kalau kepada anak-anak. Tapi kita kepada anak gadis yang sudah mulai membesar, begitu kan, maka kita kan perlu menata bagaimana supaya kita ke masjid tidak memandang mereka dalam artian tidak syar'i, atau memandang mereka yang memancing syahwat, dan itu kan lucu, sesuatu yang lucu. Maka ini yang perlu keberanian daripada para pemakmur masjid. Kadang-kadang kita begini, kita tuh berpaham sholat itu untuk kita sendiri. Kita lupa bahwa sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Bukti daripada sholat tanha anil fahsya wal munkar. Maka efek daripada sholat, jangan cuma kita masuk ke dalam masjid, tiba-tiba dalam hati kita hanya membersihkan diri kita sendiri. Itu egois namanya. Kita ibadah bukan buat diri kita sendiri. Kita buktinya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita harus menata masyarakat kita. Kita harus atur itu anak-anak. Kita harus atur bagaimana mereka bercanda, kapan waktunya main, kapan waktunya sholat. Kita harus jadi polisi buat mereka. Kita harus jadi pengawas buat mereka, tapi juga tidak dalam arti kasar, tapi dalam arti mengawasi sebagaimana orang tua, atau apabila seumuran saya ini menjadi kakak pengawas. Itu yang perlu digalakkan ya, dalam artian memakmurkan masjid. Itu penting. Atau menjaga kehormatan masjid itu bisa dikatakan dilihat dari segi tempatnya, harus dijaga kesuciannya, bisa dalam hal fikih, keamanannya, bisa, dan seterusnya. Terus dilihat dari manusianya, berarti juga harus menjaga perilaku, termasuk dalam menjaga kemungkinan membuka aurat di dalam masjid gitu ya. Jadi tempatnya juga, manusianya juga. Atau bisa juga dikatakan nggak bahwa menjaga kehormatan masjid itu sama dengan adab di dalam masjid gitu. Ya betul. Artinya begini, kalau adab di dalam masjid, saya rasa secara umum, mau sebodoh-bodohnya orang Islam pasti tahu. Yang namanya di dalam masjid, ya pasti pakaiannya syar'i. Ya walaupun faktanya banyak sekali masjid-masjid di pusat perbelanjaan memang karena memang kita nih wanita-wanita kita tidak semuanya berpakaian kerudung. Nah ya, pakai mukenanya itu di dalam masjid memang sering kayak gitu. Itu sudah fenomena. Artinya tapi tetap mereka paham kok kalau di dalam masjid itu memang harus kayak gitu aturannya. Tapi yang dimaksud di sini adalah lingkungannya. Ya lingkungan daripada masjid itu penting. Karena kalau memakmurkan masjid, saya rasa semua masjid insya Allah makmur. Ya mau makmur itu dalam tingkat kecil atau tingkat besar. Tapi memakmurkan masjid maknanya adalah memakmurkan masyarakat. Memakmurkan masyarakat allazi barakna haulahu. Ya. Itu kan ayatnya allazi barakna haulahu. Jadi masjid yang diberkahi adalah masjid yang sekelilingnya juga barokah. Berkaitan dengan fungsi masjid utama ya, tentu untuk sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah di masjid sendiri itu seperti apa? Hukum sholat berjamaah di masjid ya, di masjid. Ya, kata Nabi SAW, la sholat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat untuk tetangga masjid kecuali di masjid. Zaman dulu tetangga masjid itu bisa sangat jauh. Bahkan ada seorang yang sangat sudah lemah, sudah tua, itu baru ketahuan meninggal setelah tidak ke masjid-masjid. Ada seorang sahabat. Kalau tidak salah, saya pernah dengar dari seorang dai, namanya adalah Sya'ban. Sehingga kisah Sya'ban ini menjadi fadilah, menjadi kisah yang identik dengan bulan Sya'ban begitulah. Tapi dalam riwayat lain bukan Sya'ban. Saya pernah mendengar dari para kiai, para guru-guru kita ya. Sahabat ini sudah tua dan juga tidak punya kerjaan yang sifatnya menetap, sehingga dia banyak waktu luang ke masjid. Dan dia tinggal di rumah sendirian. Ketika satu waktu sahabat ini, padahal rumahnya jauh di atas, di gunung, tapi dia selalu ada untuk sholat jamaah. Nabi hafal betul, tapi dia adanya di pojokan, tapi Nabi hafal betul karena sering ketemu. Satu waktu sahabat ini yang sudah tua ini tidak ada di masjid, maka beberapa waktu Nabi tanyakan, karena kebiasaan Nabi kalau mau sholat itu ke mana sih itu. Ini sunnah gitu ya. Ya, ini sunnah yang juga sudah ditinggalkan orang. Mana Pak itu udah agak sulit. Sekarang imam sekarang modelnya kalau sudah imam ngadep kiblat sudah selesai. Kalau zaman Nabi tidak, Nabi itu mengumpulkan seperti kalau di dalam Maulid Dibai ya.
sufufuhum fis shalah ka sufufuhum fil qital. Umat Nabi Muhammad SAW istimewanya adalah ketika mereka mengatur saf untuk sholat persis seperti mereka mau perang. Ini hebatnya umat Nabi SAW. Zaman dulu, zaman sekarang sunnah semacam ini sudah ditinggalkan banyak orang. Di dalam kitab Sirah Nabawi Maulid Dibai, ya, sufufuhum fis shalah ka sufufuhum fil qital. Keunikan umat Muhammad, keistimewaan umat Muhammad adalah ketika mereka mengatur saf untuk sholat sama seperti mereka mengatur pasukan perang. Itu rapih ya. Zaman ini sekarang sudah ditinggalkan sunnah-sunnah semacam ini. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya hukum sholat berjamaah. Tapi kita di dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang tentu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Tapi artinya begini, tadi yang dimaksud tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid, maksudnya ai sholatan kamilah. Ya. Artinya orang yang tetangga masjid yang sholatnya tidak di masjid, sholatnya kurang sempurna, kurang bagus. Ya. Itu dalam fikih kita. Untuk jamaah yang mungkin karena suatu hal ya kegiatan sehingga datangnya seringkali telat, bahkan ada juga yang sudah salam jamaahnya baru datang, itu masih mendapat fadilah nggak kalau dia tetap masuk ke masjid? Ya. Di dalam fikih kita, kalau kita ngaji Fathul Mu'in sama kiai-kiai kita, ya. Adanya muru'ah. Muru'ah adalah sikap menjaga diri. Begini, ketika kita mengejar jamaah, selama kita yakin masih dapat jamaah, ya, apalagi sekarang di masjid-masjid banyak masbuk. Zaman sekarang sudah zamannya masbuk, ya, banyak sekali masbuk. Insya Allah kita kalau yang namanya sholat berjamaah asal mau nunggu aja kita dapat insya Allah jamaah. Kadang-kadang kita ini kan egoisnya begitu datang ke masjid, kita udah tahu kita telat, ada juga tetangga kita telat, tapi kita sholat maunya masing-masing. Karena ketidaksaling percayaan antara kita dengan sesama muslim ini bahaya. Padahal walaupun bagaimanapun hebatnya kita, harusnya kita bermakmum kepada siapa saja yang sudah menjadi masbuk, yang sedang sholat. Ya. Artinya kita menyusul sholat itu kepada siapa saja kita jadikan mereka imam. Karena yang jadi imam sifatnya kan nggak wajib, yang wajib itu kitanya jadi makmum. Asal kita yakin orangnya benar, kita makmum aja. Ya. Adapun masalah fadilah, kita diajarkan oleh guru-guru kita begini. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, ya, dalam muru'ah menjaga diri untuk tidak tergesa-gesa. Ini penting. Ya. Karena kita yakini saja banyak orang berjamaah itu ada aja yang nanti yang masbuk. Jadi kita insya Allah akan selalu dapat fadilah. Jadi apabila kita banyak keperluan dan tertinggal, nggak apa-apa kita masuk aja, insya Allah dapat fadilah jamaah. Karena jamaah itu tidak pernah terputus sekarang. Banyak, asal kita masih mau cari teman, insya Allah dapat jamaah. Bahkan begini, makruh hukumnya apabila kita masih yakin mendapatkan jamaah, kemudian kita menjadi buru-buru. Bahkan di dalam etika saja, kita berjalan sambil pakai baju, itu nggak bagus. Itu yang begitu-begitu kalau kita belajar adab ta'limul muta'allim, adab-adab pesantren, itu mewariskan kefakiran. Ya, buru-buru ke masjid, kemudian kita sambil ngancingin baju. Sehingga mau sambil begini, sambil begitu. Atau juga potensi terjatuh, kita lari, terjatuh, gubrak kan akhirnya jadi nggak sholat. Atau kita terpeleset di tempat wudhu, apalagi zaman Nabi SAW dulu kan, kalau hujan licin, kalau segala macam. Karena tergesa-gesa gitu ya. Karena tergesa-gesa itu nggak boleh. Selama kita yakin masih dapat jamaah, walaupun itu terakhir, jalan itu diusahakan datar, santai. Ya. Itu masalah fadilah. Artinya selama kita masih muta'alikun di masjid, selama hati kita masih terpaut dengan masjid, insya Allah selalu dapat fadilah. Ini salah satu bentuk fikih zaman sekarang, fikih toleransi. Ya, kita nggak bisa menerapkan melulu yang namanya jamaah itu harus kita kejar, kemudian semuanya harus tutup, dan karena kita hidup di lingkungan yang memang sudah semacam ini. Kita masih mau ke masjid itu udah sangat bagus. Ya. Insya Allah fadilah nggak akan turun. Kita jangan pertanyakan kepada Allah masalah pahala itu. Pahala insya Allah di mata Allah. Ya. Itu akan ada besar.